Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Ayu Lembah yang merupakan putri dari Pangeran Puger sekaligus cucu dari Amangkurat I. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Raden Ayu Lembah adalah seorang wanita bangsawan cantik yang terjebak dalam perkawinan politik yang harus berakhir dengan tragis. Karena Raden Ayu Lembah terpaksa harus menikah dengan putra mahkota Mataram Islam Kartosuro yang bernama Raden Mas Sutikno yang pada akhirnya merasa tidak bahagia dan menderita. Kemudian Raden Ayu Lembah mencoba memilih menjalani kehidupannya sendiri, tetapi justru malah dituduh selingkuh lalu dihukum mati atas perintah ayahandanya sendiri, yakni Pangeran Puger. Raden Ayu Lembah adalah salah satu dari putra-putri Pangeran Puger yang merupakan adik dari Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Pangeran Puger dan Raden Mas Rahmat adalah sama-sama putra Raja Mataram Islam, yakni Amangkurat I, yang kekuasaannya berakhir karena adanya pemberontakan dari Trunojoyo pada tahun 1677 Masehi. Kemudian Raden Mas Rahmat naik tahta menggantikan ayahandanya dengan gelar Amangkurat II dan membangun Keraton Mataram Islam Kartosuro. Amangkurat II sendiri memiliki putra yang bernama Raden Mas Sutikno, dan setelah Raden Mas Sutikno diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Adipati Anom demi untuk kekuatan dan ketenangan tahtanya kelak, maka Raden Mas Sutikno pun dinikahkan dengan putri Pangeran Puger, yakni Raden Ayu Lembah, agar secara politik kekuasaan tahta Raden Mas Sutikno pun akan semakin kuat. Kemudian Raden Mas Sutikno oleh ayahandanya Amangkurat II diminta untuk berkunjung ke rumah Pangeran Puger, dan Pangeran Puger pun sudah tahu dengan maksud dari kedatangan Raden Mas Sutikno di rumahnya. Lalu Pangeran Puger pun kemudian menyuruh putrinya yang cantik Raden Ayu Lembah untuk menyuguhkan sirih dan minuman untuk Raden Mas Sutikno. Saat Raden Mas Sutikno melihat kecantikan dari Raden Ayu Lembah, maka beliau pun langsung tertarik dan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Raden Ayu Lembah. Ketika pulang, Raden Mas Sutikno pun kemudian menyampaikan tentang perasaannya dengan Raden Ayu Lembah kepada ayahandanya Amangkurat II. Dan tak lama kemudian Raden Mas Sutikno dan Raden Ayu Lembah pun dinikahkan. Raden Ayu Lembah pun kelak akan menjadi seorang permaisuri apabila Raden Mas Sutikno menggantikan tahta ayahandanya Amangkurat II. Namun ternyata pernikahan mereka pun tak bahagia karena sejak awal Raden Ayu Lembah tidak suka dengan Raden Mas Sutikno, tapi tidak bisa menolak perintah dari ayahandanya Pangeran Puger.
Raden Masutikno bukanlah seorang lelaki yang tampan, dan kakinya pun cacat serta jalannya pun pincang, hingga beliau biasa disebut dengan Pangeran Kencet. Selain itu, sifatnya yang tidak baik, kejam, pendendam, dan tidak suka apabila ada orang lain yang terlihat tampak gagah dan tampan. Di saat adik-adik dari Raden Ayu Lembah namanya diganti dengan gelar bangsawan oleh ayahandanya Pangeran Puger, Raden Masutikno pun ikut campur, yang membuat kekecewaan pada Raden Ayu Lembah. Kemarahan Raden Ayu Lembah pun memuncak saat nama adiknya yang tampan, Raden Suryo, diganti oleh Pangeran Puger menjadi Raden Suryo Putro. Raden Masutikno pun iri dan menganggap nama baru tersebut terlalu baik. Lalu dengan kekuasaannya sebagai putra mahkota, kemudian dengan semena-mena mengganti nama Raden Suryo Putro dengan nama Raden Wongso Truno. Raden Ayu Lembah pun kemudian langsung memprotes kepada Raden Masutikno, namun tidak dihiraukan oleh suaminya. Dan Pangeran Puger sebagai ayah dari Raden Suryo Putro pun juga tidak bisa membantah perintah dari putra mahkota yang merupakan keponakannya sendiri. Lalu Pangeran Puger pun justru malah menasehati putra-putrinya agar tidak sakit hati kepada Raden Masutikno. Meskipun begitu, Raden Ayu Lembah pun tetap tidak terima pergantian nama tersebut, sehingga membuat hubungannya dengan Raden Masutikno semakin memburuk. Apalagi Raden Masutikno kemudian mengangkat dua selir, yang salah satunya adalah Once dari Banyumas, yang membuat Raden Masutikno lebih sayang kepada selirnya tersebut. Kedua selir tersebut oleh Raden Masutikno kemudian disejajarkan kedudukannya dengan Raden Ayu Lembah. Kemudian Raden Ayu Lembah pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, yakni Pangeran Puger, dan Raden Masutikno pun tidak menghiraukannya serta tidak pernah menanyakannya kepada Pangeran Puger, apalagi untuk menjemputnya. Raden Masutikno justru malah asik dengan hidupnya sendiri dan malah semakin gila dengan para perempuan-perempuan. Sementara itu Patih Sindurejo memiliki putra bernama Raden Sukro yang sangat gagah dan tampan, bahkan menjadi pujaan para wanita di Kartosuro. Suatu hari Raden Sukro pun diminta untuk mengiringi sepasang pengantin, dan Raden Sukro pun kemudian menjadi bahan pembicaraan para wanita karena ketampanan dan kegagahannya. Hal tersebut membuat Raden Masutikno menjadi geram, dan sifatnya yang pencemburu serta tidak mau dikalahkan oleh orang lain pun muncul. Kemudian Raden Masutikno pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Raden Sukro dengan alasan telah bersikap arogan di tempat umum dan kudanya telah mencelakai orang lain. Raden Sukro lalu dihajar dan matanya pun dijejali dengan semut hitam serta dipukuli dengan rotan hingga pingsan, dan wajahnya dibuat rusak agar ketampanannya hilang. Hal tersebut yang membuat Raden Sukro pun dendam kepada Raden Masutikno dan bertekad untuk membalas dendam serta melawannya. Ketika Raden Sukro tahu bahwa Raden Ayu Lembah sedang marah kepada Raden Masutikno dan pulang ke rumah ayahandanya Pangeran Puger, maka Raden Sukro pun ingin melampiaskan dendamnya dengan berusaha untuk mencuri hati Raden Ayu Lembah.
Karena Raden Ayu Lembah sering duduk di serambi belakang rumahnya di sore hari untuk menghibur diri, maka Raden Sukro pun memanfaatkan hal tersebut dengan sering naik kuda lewat jalan di depan serambi rumah dari Raden Ayu Lembah dengan didampingi oleh para abdi kinasihnya. Lalu lama-kelamaan Raden Ayu Lembah pun tertarik juga dengan ketampanan Raden Sukro, dan sebaliknya Raden Sukro pun akhirnya jatuh cinta juga kepada Raden Ayu Lembah ketika melihat kecantikannya. Kemudian kepada abdi kinasihnya Raden Ayu Lembah pun mencurahkan isi hatinya yang telah jatuh cinta kepada Raden Sukro dan berimajinasi bisa menikah dengan Raden Sukro. Sementara itu Raden Sukro sendiri juga semakin besar rasa cintanya kepada Raden Ayu Lembah. Bahkan suatu hari Raden Sukro ingin berniat untuk menculik Raden Ayu Lembah, namun rencananya tersebut ketahuan dan Raden Sukro pun harus lari kembali ke rumahnya. Kemudian Raden Sukro meminta Nyai Tambak Boyo untuk mengirim surat cintanya yang berupa kidung 7 bait kepada Raden Ayu Lembah, dan percintaan mereka pun melalui surat semakin memuncak serta merasa berbunga-bunga. Akhirnya skandal percintaan Raden Sukro dan Raden Ayu Lembah pun lama-lama terbongkar dan menjadi pembicaraan umum yang membuat Raden Masutikno pun marah serta mengirim surat kepada Pangeran Puger. Dalam isi surat tersebut, Raden Masutikno telah menuduh Raden Ayu Lembah telah berselingkuh dengan Raden Sukro dan sudah bertukar kain serta berkirim surat. Lalu Pangeran Puger pun marah dan harus bertindak tegas kepada putrinya demi kehormatan serta posisi politiknya. Kemudian Pangeran Puger pun memanggil putrinya dan memarahinya serta memutuskan untuk menghukum mati Raden Ayu Lembah. Pangeran Puger memerintahkan putra-putranya untuk mengakhiri hidup Raden Ayu Lembah, dan meskipun Raden Ayu Lembah telah mengatakan bahwa beliau tidak pernah selingkuh, tetapi tidak dihiraukan oleh Pangeran Puger. Kemudian dengan rasa sedih dan tangisan, putra-putra Pangeran Puger pun melaksanakan perintah ayahandanya dengan mengikat leher Raden Ayu Lembah menggunakan kain selendang, dan seketika Raden Ayu Lembah pun meninggal dunia. Abdi kinasih yang telah membantu Raden Ayu Lembah yakni Nyai Tambak Boyo pun juga dihukum mati oleh Pangeran Puger. Sedangkan Raden Sukro ditangkap oleh prajurit Amangkurat II dan dihukum mati. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Ayu Lembah. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.